Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik untuk memuliakan Tuhan kita. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 51 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam realita kehidupan kita di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Kesimpulan dari semua uraian daripada perkataan Paulus itu dikatakan demikian, semua manusia adalah orang berdosa. Tapi orang yang berdosa ini ada dua tipe. Pertama sekali, yang tidak mau mengakui dosanya dan tidak sadar akan dosa-dosa tersebut. Orang yang demikian merasa benar dalam pikiran dan setiap tindakannya. Dan orang yang demikian yang merasa tidak berdosa, kadang-kadang juga cenderung dia menjadi sombong rohani, merasa benar sendiri, dan menganggap orang lain adalah orang yang salah. Yang kedua, dia cenderung membenarkan diri dan membela kekurangan-kekurangannya, membela kesalahan-kesalahannya dengan berbagai argumen-argumen untuk memenangkan diri. Yang berikutnya, yang ketiga, dia cenderung menyalahkan orang dan menghakimi orang lain. Dia cenderung hanya melihat hal-hal yang salah dari saudaranya, tetapi selumbar di matanya tidak pernah balok di matanya tidak pernah diperhatikan, tapi selumbar di mata saudaranya sangat-sangat jelas dia perhatikan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan dapat diubah, karena dia sudah menetapkan standar kebenaran dirinya sendiri. Dan orang yang demikian sesungguhnya sudah mati, walaupun masih hidup. Iblis juga demikian, dia tidak pernah mengaku kesalahannya. Dan itulah dosa iblis sampai sekarang ini. Iblis tidak pernah mau mengaku dosa dan tidak pernah mau bertobat dan tidak pernah mau datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Sampai sekarang, iblis punya standar kebenaran sendiri dan selalu menyalahkan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Tipe yang kedua adalah orang yang sadar, yang mau mengenal dosanya dan kekurangan-kekurangannya, dan kemudian menggumuli dosa itu dan mau bertobat, datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Orang yang demikian, dia akan mau mendengarkan nasihat. Kemudian dia mau mengaku dosa-dosa dan memperbaiki diri, serta mau bertobat. Dan orang yang mau bertobat, itulah yang kemudian mampu hidup baru dari cara hidupnya yang lama. Demikianlah Daud dalam perikop bacaan kita ini. Dia melakukan yang baik di mata Tuhan ketika disuruh melawan Goliat dan melakukan pekerjaan besar yang lain. Tapi dalam semua keberhasilannya, ada saja kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Salah satu kesalahan yang sangat-sangat fatal adalah ketika dia menyuruh Uria maju ke front terdepan dalam peperangan, sehingga Uria mati, dan kemudian dia mengambil istrinya Batseba, dan itu kemudian ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Mendengar teguran Tuhan melalui Nathan tersebut, Daud tidak reaktif, Daud tidak marah, dan Daud kemudian tidak menangkap Nathan untuk dipenjarakan, tetapi dia mau dinasehati. Dia sadar, dan setelah dia sadar, maka kemudian datang ke hadapan Tuhan dengan duka, mengambil pakaian yang dari goni, dan menaruh debu di atas kepalanya, melakukan doa puasa, memohon pengampunan dari Tuhan akan dosa-dosanya. Dan salah satu kalimat dari doa tersebut adalah yang kita bacakan di ayat 5 ini yang berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena permohonan pengampunan dosa yang dari Daud itu, maka kemudian dia diampuni oleh Tuhan dan dipulihkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita tidak luput dari kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Roh penghibur, Roh pengajar,
roh yang menasihati dan roh yang menegur itu, yaitu Roh Kudus, sesungguhnya selalu mengingatkan kita akan dosa-dosa tersebut. Persoalannya banyak dari antara kita yang tidak mengindahkan, mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Roh Kudus tersebut. Seperti suara nyanyian dari gereja HKBP yang mengatakan, suara ni todi ni tuhatai juk di lausi ditulak hoi. Itu yang sering kita lakukan. Maka sekarang mari kita seperti Daud, saitan da jeam, pau baroham, dapat Tuhanmu si sesa dosam. Tentu mungkin dalam pikiran kita melakukan banyak kesalahan. Dalam cara melihat kita, ada saja kita jatuh ke dalam dosa. Dalam perkataan-perkataan kita banyak yang menyakiti orang lain atau mendukakan Tuhan. Dalam tindakan perbuatan-perbuatan kita, ada saja yang dapat berakibat melakukan dosa dan merugikan banyak orang. Hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita itu. Dan kemudian katakan di dalam nama Yesus, kita mau meninggalkan dan berbalik dari dosa-dosa itu. Dan mau untuk dibentuk kembali oleh Tuhan, supaya kita beroleh sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan melepaskan kita dari dosa itu, dan kemudian memproses kita untuk hidup baru. Akui dosamu, bertobat, dan hidup baru dengan pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih-Mu kepada kami yang sering melakukan dosa, tapi Tuhan penuh pengampunan. Terima kasih atas pengajaran yang Tuhan berikan dan teguran melalui Roh Kudus ketika kami mau melakukan dosa. Maka mampukan kami, membuka hati kami untuk kudus dan didiami Roh Kudus, sehingga kami lebih sensitif untuk mengenal kekurangan, dan sadar akan kekurangan tersebut, dan mau bertobat untuk dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.